Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Desiar dengan NIM 2301050146. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Dr. Anda Samiasi, dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Bayangkan sebuah kelas yang berisi dengan anak-anak muda yang penuh rasa ingin tahu, dan masing-masing individu tersebut unik dan penuh potensi. Sebagai calon guru SD, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing mereka tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam perkembangan emosional mereka. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa anak dengan mudah berteman di kelas, sementara yang lain kesulitan? Atau mengapa seorang siswa yang cerdas justru kadang kurang berprestasi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dijawab oleh bimbingan dan konseling. BK bukan hanya tentang mengisi formulir, tetapi tentang membuka potensi terbaik dalam diri setiap anak. Mari kita ambil contoh nyata. Bayangkan Anda melihat seorang siswa yang biasanya ceria, tiba-tiba terlihat murung dan pendiam. Sebagai gurunya, Anda memiliki kesempatan untuk membantunya. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah pribadi di rumah atau kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya. Dengan memahami prinsip-prinsip BK, Anda dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan dan masalah ini. Pengertian BK. Sebagai calon guru, penting bagi kita untuk memahami mengapa bimbingan dan konseling dibutuhkan di sekolah. Latar belakangnya sangat kuat karena sekolah tidak hanya bertujuan mendidik secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan mental siswa. BK memiliki peran untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah pribadi, sosial, maupun akademik. Di sini kita bisa membedakan antara bimbingan dan konseling. Secara simpel, bimbingan cenderung bersifat preventif, membantu siswa mengantisipasi masalah. Sedangkan konseling lebih berfokus pada intervensi, membantu mereka yang sudah mengalami masalah. Sebagai guru, kita juga perlu memahami bahwa peran kita tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing. Disinilah pentingnya mengapa guru perlu membimbing, karena setiap anak berhak untuk berkembang secara utuh, baik dari segi akademis dan emosional. Selanjutnya, mari kita lihat urgensi BK. BK di sekolah memiliki 3 wilayah utama: pengembangan pribadi, sosial, dan akademik siswa. Sebagai guru kelas, kita punya otoritas tersendiri dalam mempengaruhi semua bidang ini. Keterkaitan antara tugas kita sebagai guru dengan konselor sangat jelas. Kita berada di garis terdepan interaksi dengan siswa, sehingga peran kita sangat vital dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan. BK bertujuan untuk membantu siswa mencapai potensi optimal mereka. Fungsi BK sangat luas, mulai dari preventif hingga kuratif, dan orientasi BK selalu berpusat pada perkembangan individu secara menyeluruh. Ada beberapa asas dan prinsip yang menjadi dasar dari pelaksanaan BK, dan hal ini dapat diterapkan dalam pengajaran sehari-hari. Sebagai guru SD, kita bisa menerapkan asas individualisasi atau personalisasi. Artinya, setiap anak diperlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keunikan mereka. Asas lainnya seperti asas keterbukaan dan asas kerahasiaan juga relevan dalam menjaga kepercayaan siswa kepada kita. Contoh sederhana penerapannya, misalnya saat kita melihat seorang siswa tampak murung dan kurang bersemangat, disinilah pentingnya kita memberikan perhatian khusus, mendengarkan mereka, dan memberikan solusi terbaik untuk masalahnya. Kualitas seorang guru tidak hanya dinilai dari kemampuannya mengajar, tetapi juga dari bagaimana dia memahami dan merespon karakter serta kebutuhan siswa. Guru yang memahami BK mampu menjalankan fungsi pendampingan secara efektif. Sebagai guru SD, saya berkomitmen untuk memberikan perhatian ekstra pada setiap siswa yang mengalami kesulitan baik akademis maupun sosial. Saya akan bekerja sama dengan guru BK di sekolah untuk memastikan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling berjalan lancar, bahkan di kelas yang saya ampu. Sebagai guru, memahami karakter siswa adalah hal yang sangat penting. Setiap anak memiliki karakteristik unik, baik dari segi kecerdasan, emosi, maupun sosial. Mengapa ini penting? Karena dengan memahami karakter mereka,
kita dapat merancang pendekatan pengajaran yang lebih efektif. Ada beberapa karakter yang perlu kita perhatikan, seperti cara mereka belajar, interaksi sosial mereka, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap tantangan. Untuk memahami ini, kita bisa menggunakan metode observasi sehari-hari, diskusi dengan orang tua, dan tentunya bantuan dari guru BK. Di sekolah ada yang namanya pola dasar pelayanan BK. Salah satu yang paling dikenal adalah pola umum 17 yang terdiri dari 1 wawasan BK, 4 bidang BK, 5 kegiatan pendukung BK, dan 7 layanan BK. Pola ini kemudian berkembang menjadi pola umum 17+ dengan tambahan 2 layanan, sehingga totalnya ada 9 layanan BK. Berikut adalah 9 layanan BK. Yang pertama ada layanan orientasi, dan selanjutnya layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi. Sebagai contoh, layanan konseling perorangan bisa diimplementasikan di SD ketika seorang siswa mengalami masalah pribadi yang memerlukan bantuan lebih mendalam, seperti ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua, Contoh kedua, layanan bimbingan kelompok bisa digunakan untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah umum seperti konflik antar teman. Dan contoh terakhir adalah layanan penguasaan konten, dapat diterapkan dengan membantu siswa memahami materi sulit tertentu yang dianggap sulit, seperti matematika atau sains, dengan bimbingan tambahan di luar kelas. Terima kasih sudah menonton videonya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.